Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita merindukan Tuhan. Kita perlu jamahan Tuhan pada saat sore hari ini. Mari kita sadar dalam kehidupan ini bahwa kita perlu Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa menyerahkan ibadah ini. Bapa, kami bersyukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Jikalau sore hari ini kembali kami datang menghampiri Engkau ya Tuhan. Sungguh hati kami merindukan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu memuji menyembah Engkau. Kami perlu firman-Mu ya Tuhan. Mari ya Roh Kudus, Engkau berbicara ya Tuhan lewat hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami naikkan, biar berbau harum di hadapan Tuhan. Engkau disenangkan ya Tuhan. Biarlah Engkau melepaskan kuasa-Mu ya Tuhan, memberkati setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini mulai awal sampai akhirnya nanti. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih Allah itu tiada pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, amin. Sorai kami memuji Kau Tuhan, pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi dengan sukacita, amin, haleluya. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
bersama dengan Tuhan kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Haleluya. Jangan pernah ragukan Tuhan dalam hidup ini. Kita semua adalah umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah
Engkau ya Tuhan lebih dalam lagi. Secara pribadi kami mau dekat padamu ya Bapa. Haleluya Jesus. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan kami mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi
berkenan di hadapan-Mu, oh Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini karena kami percaya Engkau Tuhan yang bertata atas pujian seluruh umat-Mu. Sore hari ini kami juga menyerahkan hidup ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan menolong setiap kami supaya hati kami dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya pada waktu kami membuka hati, membuka telinga pendengaran kami, dan kami percaya maka firman itu jadi bagian milik kami seutuhnya. Kami menyerahkan waktu yang indah pada sore hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama-sama dengan saya, amin. Selamat sore saudara semua. Hari ini kita mau belajar tentang satu hal, bahwa kita hidup itu bukan karena maunya kita, tetapi kita hidup karena Tuhan yang punya rencana atas hidup saya dan saudara semua. Kita buka di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi ini surat kiriman kepada jemaat yang ada di Efesus. Dikatakan bahwa setiap kita ini, tidak ada terkecuali, entah itu status kita apa saja. Dikatakan setiap kita ini semuanya buatan Allah. Entah itu tumbuhan, entah itu binatang, entah kita yang dikatakan manusia yang derajatnya sama dengan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus supaya apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Dia mau supaya kita hidup juga di dalamnya. Nah, kita mau belajar yang pertama, bahwa kita dari poin ini kita diciptakan oleh Kristus Yesus. Seringkali kita ini lupa bahwa status kita, keberadaan kita sebagai manusia, mungkin kita pikir ya, oh hari ini posisi kita jadi anak-anak mungkin yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan, kita mikir oh
ini memang harusnya aku hidup di tengah-tengah keluarga yang model seperti ini. Nah, kita lupa bahwa semuanya itu ada karena seizin Tuhan. Pemazmur Daud waktu itu mengatakan bahwa setiap kita yang kita lahir, semua, tidak ada seorang pun kecuali Adam dan Hawa. Kita lahir dari rahim orang tua kita masing-masing. Dan dikatakan di sini bahwa itu dirancang oleh Tuhan, ditenun oleh Tuhan dengan sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya itu jadi menyenangkan apa seperti yang Tuhan mau. Kita buka di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13. Mazmur 139 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku pun benar-benar menyadarinya. 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ayat ini berbicara bahwa setiap kita ditenun dalam kandungan ibu kita itu rumit. Semakin kita dewasa, semakin kita mengerti bahwa apa yang ada di dalam tubuh kita itu tidak ada secara yang kebetulan. Tuhan begitu detail menciptakan saya dan saudara. Seringkali kalau ada anak atau orang berjalan, kita pikir oh sudah biasa, sudah bisa berjalan. Tetapi ada masanya. Kita melihat yang mungkin dulu masih anak-anak giat berlari, kaum muda semangat, loncat sana loncat sini. Tetapi semakin usia bertambah, kita mau turun aja kita harus cari pegangan. Nah, jalan kita yang biasanya cepat, mungkin waktu kita masih muda dulu kita bisa loncat kanan, loncat kiri. Sekarang mungkin kita harus satu-satu, bahkan ada yang bawa tongkat. Karena apa? Itu begitu detailnya Allah menciptakan saya dan saudara. Sehingga pada waktu kita berlari atau kita melompat, tidak begitu gampang. Tulang ini jadi patah. Dan dikatakan di sini siapa yang menenun kita? Cuma satu pribadi, yaitu namanya Yesus. Kita semua, tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang tidak diciptakan di dalam Kristus. Semua ada dalam rencana ilahi di dalam kandungan ibu kita masing-masing. Karena apa dikatakan di sini? Mata Tuhan melihat selagi kita ini bakal anak. Jadi belum jadi anak, jadi bakalnya anak aja. Janin di dalam kitab Tuhan dikatakan semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, dari sini kita mau belajar bahwa hidup kita ada hari ini itu karena anugerah. Seringkali saya pernah menyampaikan bahwa orang banyak bersungut-sungut karena banyak tidak menyadari bahwa apa yang dia alami hari ini, hidup itu sendiri adalah anugerah. Orang mulai membandingkan, enak ya itu ya, bisa naik, mungkin yang jalan kaki mulai ngomel, enak itu bisa naik sepeda motor. Nah, yang naik sepeda motor mulai ngomong enak itu bisa naik mobil, ndak hujanan. Lalu yang naik mobil macam-macam. Tapi kita mau belajar di sini. Hidup itu sendiri anugerah. Kalau sampai hari ini kita boleh bernafas tanpa kita angkat tabung oksigen kemanapun kita pergi, itu juga karena apa? Kita harus sadar kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Nah, kita diciptakan tadi punya maksud, punya tujuan, rumit, unik, dan itu keindahan dari setiap kita. Makanya kita tidak boleh minder. Kita harus percaya bahwa karena kita ini buatan Allah.
sesuatu diciptakan itu pasti punya maksud, ya. Pencipta lemari es waktu itu dia pasti punya tujuan. Namanya sama-sama lemari, tapi belakangnya ditambah lemari es. Nah, bisa buat simpen baju, bisa, tapi enggak pas, ya kan? Karena itu untuk mendinginkan makanan. Nah, di dalam hidup saya dan saudara juga seperti itu. Kita lakukan perbuatan-perbuatan yang seperti Tuhan mau. Supaya apa dikatakan di sini? Supaya kita sadar bahwa dalam diri kita ada satu tangan yang merajut, yang menenun, dan itu punya tujuan yang utama, tujuan ilahi, supaya melalui hidup saya dan saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, tadi di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, kembali ke ayat itu, dikatakan di sini, tadi yang pertama kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk dikatakan melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tadi di ayat yang ke-16 kita sudah baca bahwa itu sudah ditulis di dalam bukunya Allah, ya. Di dalam tadi dalam Mazmur ayat yang ke-16, Mazmur 139, ya. Dikatakan hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun. Jadi sebelum kita melangkah, sebelum kita jadi manusia, masih janin dikatakan, itu sudah ada tulisannya. Nanti ke depannya kita mau jadi apa? Nah, jadi Tuhan sudah punya gambaran. Tuhan sudah punya rencana dan rancangan atas hidup saya dan saudara. Jadi tadi yang pertama diciptakan di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, Tuhan sudah melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, seringkali kita tidak akan mengenal, kita tidak akan mengerti apa yang Tuhan mau kalau kita tidak hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kalau tadi berbicara, semuanya dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita ingat penciptaan langit dan bumi. Tuhan sudah menciptakan pada waktu itu, Kejadian tulis ya, langit dan bumi ini kosong, semuanya tidak ada apa-apa. Tetapi dikatakan Tuhan mau melakukan hal yang baik supaya jadilah langit dan bumi. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1 di situ dikatakan, Kejadian 1 ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi tidak ada sesuatu, tapi Tuhan punya rencana untuk apa? Menciptakan langit dan bumi. Ayat di situ kalau kita baca terus, Tuhan ciptakan terang, Tuhan ciptakan siang, Tuhan ciptakan gelap, itu yang menjadi malam. Jadi Tuhan lakukan banyak hal untuk apa? Memulai sesuatu yang baik. Dari penciptakan langit dan bumi, Tuhan sudah melakukan dan Tuhan sudah merencanakan sebelum melakukannya. Di situ dikatakan hari yang pertama Tuhan buat terang, jadilah siang. Dan hari yang kedua Tuhan ciptakan gelap, jadilah malam. Pada waktu penciptaan itu, hari yang kedua dikatakan Tuhan ciptakan juga cakrawala, langit itu. Dan Tuhan dikatakan di sini pada waktu hari yang ketiga, Dia ciptakan juga daratan dan lautan. Dibiarkan kosong tidak. Alkitab mencatat, dikatakan di sini hari yang keempat, Tuhan ciptakan matahari, bulan, dan bintang. Dan hari yang kelima, Tuhan dikatakan di sini, Dia menciptakan lautnya kosong? Tidak. Kalau sampai hari ini kita boleh menikmati hidangan sari laut, ya. Itu semua karena Tuhan ciptakan untuk saya dan saudara. Dikatakan Dia menciptakan makhluk laut dan burung-burung di udara. Hari yang keenam, Tuhan juga menciptakan binatang.
Dia ciptakan manusia juga. Dan dikatakan semuanya itu sungguh amat baik. Jadi segala sesuatu yang direncanakan Allah, yang Tuhan ciptakan, tujuannya apa? Untuk kebaikan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kita baca ya, ayat yang ke-31 dari Kejadian 1. Kejadian 1 ayat yang ke-31, di situ dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Dikatakan di sini semua yang diciptakan sangat baik. Tuhan kagum akan karya tangannya. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita mungkin ada yang mengalami masalah, pergumulan tentang masa depan, anak-anak yang sekolah, aku besok mau jadi apa ya? Kalau masih kecil-kecil, kalau ditanya ya, waktu anak-anak sekolah TK, nanti mau jadi apa? Jadi dokter. Nah, tapi berjalannya waktu, jadi dokter itu soro ya. Ya, tapi tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, asal kita percaya. Dikatakan di sini bahwa kalau Tuhan sudah punya rencana, tadi di pertama kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita ditenum dalam kandungan ibu kita masing-masing. Dan Tuhan punya rencana. Di dalam kitabnya ditulis hari-hari depan. Pada waktu kita mau jadi bakal anak, Tuhan sudah tulis. Nanti tanggal ini Stephen akan lulus dari SMP. Lalu dia akan melanjutkan sekolah di sini, dan nanti sukses akan jadi. Nah, Tuhan sudah punya rencana. Jadi siapapun kita yang hari ini kita rasa kok seperti ini saja, jangan. Kita harus kembali datang, yakin dan percaya kepada Dia. Kita mulai serahkan hidup ini, dan percayalah di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 ini kita belajar Tuhan menciptakan setiap kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bukan kita yang mempersiapkannya, tetapi Tuhan sendiri yang mempersiapkannya untuk saya dan saudara. Kalau kita lihat contoh-contoh, satu contoh saja di dalam Alkitab tentang Yusuf. Masih ingat kisah Yusuf? Dia dari beberapa saudara, dia anak yang terakhir yang dihasilkan di usia bapaknya yang namanya Yakub itu di usia yang tua. Sehingga anak ini jadi anak kesayangan, tidak ada adiknya lagi sudah. Nah, pada waktu dia diperlakukan lain dari kakak-kakaknya, ada rasa cemburu dari saudara bersaudara ini. Dan dikatakan di sini Yusuf, dia sudah dipersiapkan Allah. Dari kecil pada waktu mereka memanen, waktu itu dikatakan nanti ya, ini bengkean itu waktu itu ya, jerami ini semua punya kalian akan sujud. Nah, ini kakaknya sudah mulai mikir, mosok sih nanti kami semua akan sujud kepada kamu. Nah, itu dia masih kecil. Tetapi kita mau belajar kembali. Siapapun kita, Tuhan sudah punya rencana dari kita masih kecil. Karena Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang baik untuk saya dan saudara. Pada waktu Yusuf ini, semakin satu saat dia juga cerita mimpinya kepada kakak-kakaknya. Dia katakan nanti ya, satu saat semua akan bersujud, berlutut, termasuk ibu bapaknya. Nah, bapaknya menyimpan di hati, meskipun dia juga ngomong, mosok sih yang kamu omong ini benar, kamu ini guyonan atau cuma bual saja. Tapi akhirnya apa yang dialami oleh Yusuf itu terjadi. Meskipun ke arah sananya ada banyak tantangan, ada banyak ujian. Bahkan Yusuf beberapa kali, yang pertama
dia harus menderita oleh saudaranya sendiri. Dia dilemparkan di sumur yang kosong. Saudara, waktu saya membaca ini saya membayangkan, kalau diomong sumur itu tidak ada sumur yang dedek ya. Cuma semata kaki, tidak ada. Pasti jauh, pasti dalam galinya. Pada waktu Yusuf ini dilempar ke dalam sumur yang kosong, tidak ada air. Nah, saudara jangan membayangkan enak paling ceblok blues gitu ya. Enggak. Nah, dia mengalami sesuatu yang tidak enak. Dan pada waktu itu akhirnya dijual ke orang-orang pedagang yang lewat. Sampai di situ dijual lagi kepada Fir'aun orang Mesir ini. Di situ pun dia enak awalnya, tapi kita melihat, kita membaca dan kita pelajari di sini. Sampai akhir sebelum Yusuf menikmati apa yang Tuhan omong di dalam hidupnya. Dikatakan di sini, sebelum dia menikmati pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah bagi diri Yusuf, apa yang dialami Yusuf? Dia harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan itu. Tetapi dikatakan di sini, coba kita buka ya, di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Mundur ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Kembali ke ayat yang kedua, dikatakan di situ apa? Tuhan beserta dengan Yusuf, meskipun dia dibeli sebagai budak waktu itu, tetapi dikatakan di sini dia disertai oleh Tuhan. Ini yang harus kita pegang. Percayalah bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Asal kita percaya kalau kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, lalu Tuhan sudah merencanakan perbuatan yang baik yang dipersiapkan bagi setiap kita masing-masing. Percayalah, kemanapun kita pergi, apapun status kita dalam pekerjaan kita, dikatakan kita akan dibuat berhasil karena Tuhan menyertai kita. Ayat yang ke-21. Kejadian 39 ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Pada waktu Yusuf tadi di rumah Potifar, jangan membayangkan sudah enak ya dibeli jadi budak lalu tinggal di orang kepercayaannya Firaun. Di situ karena dia ganteng, wajahnya ini cakep, akhirnya dia difitnah oleh istrinya Potifar sendiri. Dia diajak melakukan perbuatan cabul, tetapi karena dia takut Tuhan, dia alami fitnah itu. Dia diomong, dimarahi oleh suaminya, oleh Potifar ini, lalu dimasukkan di dalam penjara tawanan raja. Dan di situ dikatakan, saudara bayangkan ya, kalau difitnah istrinya, padahal dia tidak melakukan hal-hal yang senonoh, tetapi dikatakan di situ suaminya jadi marah, terpengaruh oleh perkataan istrinya. Padahal suaminya ini, Pak Potifar ini sayang kepada Yusuf, tetapi karena omongan-omongan yang membuat dia akhirnya marah kepada Yusuf dan Yusuf dimasukkan penjara. Tapi sekali lagi, karena Yusuf ini melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan,
Dan Tuhan menyertai dia, melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf dan membuat Yusuf jadi kesayangan kepala penjara. Ayat yang ke-23. Ya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena apa? Tuhan menyertai Yusuf, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi dari sini kita mau belajar, apapun kondisi kita, selama kita tetap dikatakan yakin bahwa kita ini buatan Allah, kita diciptakan di dalam Kristus Yesus dengan tujuan yang mulia, dan percayalah bahwa Tuhan sendiri yang sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dipersiapkan bagi saya dan saudara. Siapapun saudara yang hari ini saudara percaya kebenaran firman Tuhan ini, berapapun umurmu, kalau engkau percaya, jadilah engkau orang-orang yang disertai Tuhan kemanapun kita pergi. Apapun yang kita kerjakan akan Tuhan buat berhasil. Nah, di sini dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Ayat dari kisah Yusuf ini dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi apapun yang saat ini orang sedang kerjakan dalam hidup saudara dan saya, percayalah, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, orang boleh mereka-rekakan yang jahat, kata Yusuf, tetapi Allah sendiri sudah mempunyai rencana untuk kebaikan kita. Dengan berbagai macam cara orang bisa mencelakai saya dan saudara, tetapi dengan berbagai macam cara juga Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang baik bagi saya dan saudara. Bagian yang ketiga, tadi di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, ya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini yang perlu kita lakukan. Tuhan mau supaya kita tetap hidup di dalam Dia. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 di situ dikatakan, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Saudara, di sini dikatakan kita harus sadar bahwa kita telah diberi lunas dengan, bukan dengan apa ya, mungkin orang berpikir emas harganya mahal, kita dibeli dengan emas. Tidak, dikatakan di sini dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Karena apa? Dia satu-satunya pemilik hidup saya dan saudara. Dia juga pencipta langit dan bumi ini. Dia juga yang merelakan dirinya mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita semua mengalami keselamatan. Dan dikatakan di sini kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Supaya apa? Seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat, karena dia tidak pernah berdosa. Jadi berbahagialah setiap kita kalau hari ini kita boleh mendengar kebenaran firman ini, karena kita ini buatan Allah dan kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita juga hidup di dalamnya. Kalau kita hidup di dalam Kristus, maka apapun orang mau ajak kita lakukan hal-hal yang tidak baik, kita akan ngomong tidak. Aku
sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Dan aku mau mempersembahkan hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa Yusuf mengalami hal yang seperti itu? Karena Tuhan sudah tulis dari awal. Tuhan sudah omong sebelum kita jadi bakal anak. Rencana-rencana ilahi Tuhan sudah ditulis di dalam kitabnya masing-masing. Jadi hari-hari ini anak-anak yang sekolah jangan takut. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin saudara hari-hari ini gentar menghadapi situasi yang ada. Percayalah, kembali datang kepada Dia, minta tuntunannya. Dia yang sudah mempersiapkan segala yang baik untuk Bapak Ibu sekalian dan untuk anak-anak saudara, karena Dia Tuhan, pemilik hidup setiap kita. Jadi percayalah, apapun yang saat ini sedang kita alami, berserah kepada Tuhan. Kalau hari ini aku sakit, kalau hari ini aku menderita, kalau hari ini aku dalam pergumulan sepertinya tidak ada seorang yang bisa tolong, datang kepada Dia. Karena Dia satu-satunya Tuhan yang Dia ciptakan langit dan bumi ini. Bahkan Dia yang sudah menulis rencana-rencana jangka panjang saya dan saudara. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berhenti menyampaikan kebenaran-Mu. Dan biarlah isi hati Tuhan sampai kepada tanah hati yang hari-hari ini rindu. Untuk mereka juga boleh mengenal siapa Engkau Tuhan secara pribadi bagi mereka. Karena Engkau Tuhan yang menciptakan kami, Engkau juga yang menenun kami, Engkau juga yang melakukan pekerjaan yang baik, yang sudah Tuhan persiapkan bagi setiap kami. Dan biarlah setiap kami boleh hidup di dalam Engkau. Dan kami percaya pada waktu kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, apapun ujian, tekanan, tantangan yang kami hadapi, kami mau tetap katakan, dan kami mau percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Apapun yang kami buat, dibuat berhasil, karena hidup kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah sore hari ini juga kami berdoa sepakat memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang ada dalam pergumulan-pergumulan, biarlah Tuhan, Engkau pemilik hidup mereka. Engkau juga yang akan menuntun mereka, supaya mereka juga boleh berkata, Tuhan, Engkaulah pembela kami, dan Engkau satu-satunya penolong bagi kami. Engkau yang sudah merencanakan sesuatu yang baik, Engkau juga yang akan menggenapinya dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Saudara, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.